Ada kisah pilu di balik kasus seorang ibu bernama Sutarti. Bagaimana mungkin Sutarti tega menghabisi nyawa kedua orang anak kandungnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Terima kasih kamu udah klik video ini. Aku Tamara Delv. Hari ini aku akan membahas tentang salah satu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung kepada anak-anaknya yang masih balita. Inilah kisah pilu beban seorang ibu. Hari Rabu tanggal 25 November 2020, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, telah terjadi pembunuhan kepada dua orang balita. Korban pertamanya adalah seorang anak laki-laki berinisial M, usianya 5 tahun, dan korban kedua, seorang anak perempuan berusia 3 tahun dengan inisial S. Pelaku pembunuhannya adalah Sutarti, 27 tahun, yang merupakan ibu kandung dari kedua korban. Dari keterangan diketahui suami pelaku, yaitu Sutarti, bernama Ahmad Arifin. Ia bekerja sebagai tukang bangunan. Menurut keterangan, Ahmad Arifin ini telah meninggal dunia. Sebelum ia menikah dengan pelaku, ia pernah menikah dan memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya berinisial AN, usianya 15 tahun. Ia tinggal dengan keluarga ayahnya. Sementara RI berusia 9 tahun, ia tinggal bersama dengan ayahnya, ibu tirinya Sutarti, dan kedua orang saudara tirinya. Bahkan setelah Ahmad Arifin meninggal, ia tetap tinggal bersama ibu tiri dan kedua orang saudara tirinya. Pada awalnya polisi kesulitan untuk mengetahui kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh Sutarti kepada 2 orang anak kandungnya. Hingga akhirnya polisi meminta keterangan dari beberapa saksi. Dan ternyata polisi mendapatkan saksi kunci dari kejadian pembunuhan ini. Tidak lain, saksi kuncinya adalah anak tiri Sutarti yang bernama AN dan juga RI. Pada awalnya RI mengaku sulit untuk menceritakan kepada polisi, dan polisi juga sulit untuk menggali keterangan dari RI karena menurut polisi RI ini mengalami trauma setelah melihat ibu tirinya menghabisi nyawa saudara-saudara tirinya. Dari keterangan RI yang diberikan kepada polisi pada tanggal 25 November 2020, RI melihat di pagi hari ibu tirinya ini sedang membunuh anak pertamanya yang berusia 5 tahun. Pada saat itu RI melihat bahwa ibu tirinya ini sedang membungkus anak pertamanya, mengikat dari badan, leher hingga kepala seperti pocong. Setelah itu ia membekap anaknya hingga anak pertamanya ini meninggal dunia. Setelah ia melakukan kepada anak pertamanya, ia melanjutkan aksinya ke anak keduanya yang masih berusia 3 tahun dengan cara yang sama. Ia membungkus anak keduanya, mengikat tubuhnya, leher hingga kepala hampir mirip seperti pocong, kemudian membekap anak keduanya hingga akhirnya anak keduanya pun tewas. Pada saat itu RI mengaku ketakutan dan langsung berpikir untuk lari menuju ke rumah pamannya yang bernama Ipul yang jaraknya tidak jauh dari TKP. Sementara dari kesaksian Ipul yang merupakan adik ipar dari pelaku, ia menceritakan pada tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 9 atau 10 pagi waktu setempat, ia melihat keponakannya RI berlari dari rumahnya menuju ke rumah Ipul. Pada saat itu Ipul kaget dan agak bingung melihat RI berlari tanpa menggunakan pakaian dan terlihat wajahnya ketakutan. Pada saat itu Ipul langsung memberikan pakaian mendiang ayahnya, kemudian dipakaikanlah kepada RI. Setelah itu RI diantar ke rumah salah satu keluarganya di Desa Waki. Selama perjalanan, Ipul ini tidak berbincang dengan keponakannya. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut keponakannya. Bahkan kejadian yang ia lihat di rumahnya tidak sama sekali ia beritahu kepada Ipul. Sehingga Ipul tidak mencurigai apapun terjadi di rumahnya. Ipul tidak mencurigai bahwa keponakannya telah dibunuh oleh pelaku. Ketika RI dan Ipul ini tiba di rumah saudaranya di Desa Waki,
AN langsung pergi ke rumah Sutarti. Entah apa niatnya, ia mendatangi rumah Sutarti dan ketika itu AN mendapati rumah Sutarti dalam keadaan terkunci dari dalam. AN ini memiliki kunci cadangan sehingga ia bisa membuka pintu yang terkunci itu, lalu ia masuk ke rumah Sutarti dan betapa kagetnya AN melihat kondisi di dalam rumah Sutarti. Pada saat itu Sutarti tidak mengenakan pakaian dan ia melihat anak-anak Sutarti telah dibunuh. Pada saat itu AN sangat kaget melihat kondisi ibu tirinya. Ia kemudian buru-buru keluar dari rumah ibu tirinya, tidak lupa ia mengunci pintunya dari luar. AN ini kemudian berlari menuju ke rumah pamannya Ipul. Namun pada saat itu Ipul tidak berada di rumahnya. Pada saat yang bersamaan ia bertemu dengan Jumpri, tetangga dari Sutarti. Ia meminta bantuan dari Jumpri untuk melakukan pengecekan ke rumah Sutarti. Akhirnya mereka berdua ini datang ke rumah Sutarti. Pada saat itu AN kembali membuka pintu yang terkunci itu dengan kunci cadangan yang ia miliki. Betapa kagetnya sang tetangga ini melihat kondisi dari pelaku dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan melihat anak-anak korban tergeletak. Kemudian Sutarti ini terlihat menangis lalu memeluk anak-anaknya yang sudah meninggal karena mereka berdua ini kaget. Lalu akhirnya mereka buru-buru keluar, tidak lupa AN kembali mengunci pintu rumah Sutarti dari luar. Setelah itu AN memutuskan untuk kembali ke rumah saudaranya di Desa Waki, sementara tetangganya ini akan melaporkan apa yang ia lihat kepada ketua RT. Namun pada saat itu ketua RT tidak ada di tempat sehingga akhirnya tetangganya ini melaporkan ke aparat desa. Setelah ia melaporkan, ia juga tidak lupa memberitahu beberapa warga yang ia temui sehingga banyak warga yang datang berbondong-bondong ke rumah Sutarti. Sekitar pukul 15.00 waktu setempat, warga memenuhi pekarangan rumah Sutarti karena mereka penasaran dengan cerita yang mereka dapatkan dari Jumpri. Ada salah satu warga yang kemudian penasaran dan ingin melihat apakah yang sebenarnya terjadi. Ia mengintip dari jendela rumah Sutarti dan di sanalah warga itu kaget melihat Sutarti dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan pada saat itu ia melihat korban yaitu anak-anak Sutarti dalam keadaan terlentang bersebelahan tanpa menggunakan pakaian. Tidak ada warga yang berani untuk masuk ke dalam rumah Sutarti. Beberapa warga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada polisi dan barulah ketika polisi datang, warga kemudian mencongkel pintu rumah dari Sutarti. Dan betapa kagetnya polisi pada saat masuk ke dalam rumah Sutarti mendapati Sutarti tidak menggunakan pakaian dan melihat kedua anak Sutarti dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan terlentang sudah tewas. Pada saat polisi datang, polisi ini sempat kesulitan untuk mengamankan Sutarti karena ia dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Setelah dibujuk oleh polisi, akhirnya Sutarti mau mengenakan sarung. Kemudian Sutarti ini akan dibawa oleh polisi menuju ke ambulans. Namun pada saat Sutarti ini akan dibawa, baru dia keluar dari pekarangan rumahnya, ia kemudian mencoba mengusir warga-warga yang ada di dalam pekarangan rumahnya. Dan kemudian Sutarti ini terdengar mengoceh tidak karuan. Setelah itu polisi menduga Sutarti ini mengalami gangguan kejiwaan. Akhirnya Sutarti dibawa ke ambulans. Ia kemudian diletakkan dengan berbaring di ambulans dalam keadaan tangan dan kakinya diikat. Karena setelah melakukan pembunuhan kepada dua orang anaknya, Sutarti kerap meracau dan ia selalu emosi pada saat itu. Menurut keterangan polisi, Sutarti akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kejiwaannya selama kurang lebih 14 hari. Namun dari keterangan kepolisian dikatakan menurut SOP apabila dalam 14 hari Sutarti tidak mengalami perbaikan kondisinya, maka observasi akan ditambah waktunya. Dan polisi juga belum bisa menetapkan status hukum kepada Sutarti karena masih menunggu hasil dari rumah sakit. Dari TKP, polisi kemudian membawa barang bukti berupa pakaian korban, KTP Sutarti dan juga
hartu keluarga milik Sutarti. Sementara kedua anak Sutarti yang telah meninggal ini akhirnya dikuburkan pada saat malam hari setelah terjadinya pembunuhan. Mereka berdua ini dimakamkan di samping makam ayah kandungnya. Ada beberapa kesaksian dari warga yang tinggal di sekitar rumah Sutarti. Ada satu saksi mengatakan bahwa memang Sutarti ini kelihatan stres sudah dari beberapa bulan yang lalu. Kemungkinan stresnya ini akibat ia ditinggal meninggal oleh suaminya. Ada lagi keterangan dari tetangga Sutarti yang mengatakan bahwa Sutarti ini adalah orang yang ceria, ia mudah bergaul, tidak terlihat ada penyakit aneh atau ada riwayat penyakit aneh di kehidupan Sutarti. Bahkan tetangganya mengatakan bahwa Sutarti ini di sore hari sering terlihat mengasuh anak-anaknya di pekarangan rumahnya. Namun ada kesaksian lain dari Ipul, adik ipar pelaku. Ia mengatakan ia pernah mendengar keluhan. Sebelum terjadinya kejadian naas ini, dikatakan Sutarti pernah mengeluhkan bahwa ia kerepotan mengurus anak-anaknya dan ia juga mengeluh seringkali kesal pada saat melihat anak-anaknya bertengkar. Ada salah seorang psikolog yang kemudian dimintai tanggapannya tentang kasus ini. Ia mengatakan bahwa ketidaksiapan menjadi orang tua secara mental adalah bisa menjadi salah satu penyebab seorang ibu membunuh anaknya. Namun dari kasus ini ia melihat bahwa sang ibu ini sangat tergantung kepada suaminya, sehingga pada saat suaminya meninggal timbullah kemudian depresi yang sangat besar. Diduga karena faktor ekonomi, sang ibu ini merasa sangat tidak mampu untuk membiayai atau mengurus ekonomi keluarganya. Mungkin sebagian dari kalian merasa bingung kenapa anak-anak tirinya ini tidak berusaha melakukan apapun pada saat melihat ibu tirinya sedang melakukan pembunuhan. Contohnya RI. Pada saat ia melihat pembunuhan yang dilakukan oleh ibu tirinya, ia hanya diam kemudian lari dan tidak bisa berkata apa-apa. Menurut keterangan polisi, anak-anak dari pelaku ini trauma. Jadi mereka tidak bisa menceritakan, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa setelah melihat ibu tirinya melakukan pembunuhan itu. Dan AN, anak yang tertuanya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Ia memilih untuk segera pulang ke rumah kerabatnya di Desa Waki. Dan aku mengutip dari Bontang Post ID tentang latar belakang dari Sutarti. Dikatakan bahwa Sutarti ini memang sejak kecil telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Ia kemudian dibesarkan oleh salah satu warga di tempat ia tinggal. Ia tinggal di Kecamatan Batang Alai Timur dan ia dirawat oleh orang yang disebut Mama Rina. Nah, dikatakan bahwa Sutarti ini tinggal bersama ketiga orang adiknya, 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Dari SD sampai dengan akhirnya ia beranjak dewasa, ia diurus oleh Mama Rina tersebut. Dan dikatakan bahwa Sutarti ini pernah mengenyam akademi keperawatan selama 6 semester namun tidak sampai tamat karena Sutarti ini tidak memiliki biaya. Karena tidak memiliki biaya, akhirnya ia memutuskan untuk menikah dengan Ahmad Arifin. Dan setelah itu ia kemudian jarang bertemu dengan keluarganya. Bahkan setelah Ahmad Arifin ini meninggal, perekonomian keluarga Sutarti ini dibantu oleh warga sekitar dan keluarga terdekatnya. Karena Sutarti ini tidak bekerja, jadi kegiatan sehari-harinya hanya mengambil kayu bakar untuk dia memasak. Dikatakan bahwa Sutarti ini takut untuk menggunakan kompor. Jadi gengs, dari kasus ini kita banyak belajar bahwa orang yang terlihat ceria di depan belum tentu aslinya benar-benar seperti apa yang kita lihat. Karena boleh jadi orang itu menyimpan masalah dan menyimpan emosi yang mendalam sehingga akhirnya menumpuk dan suatu saat meledak. Dan kita nggak pernah tahu efek dari ledakannya itu seperti apa kepada kita atau orang-orang sekitar. Jadi aku mengingatkan mulai sekarang kalian harus tetap aware terhadap orang-orang di sekitar kalian. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, di like, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu, bye-bye.